Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ayu Abdiana, semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi bahasa. Saya sudah mencantumkan PowerPoint, silakan disimak dengan baik. Nantinya saya akan menjelaskan 4 dalam komunikasi bahasa ini, yaitu yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada fungsi bahasa, yang ketiga ada hakikat komunikasi, dan yang keempat ada komunikasi bahasa. Hakikat bahasa. Cher menyebutkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Ali Syahbana dalam Mardikantoro menyebutkan bahwa bahasa merupakan penjelmaan pikiran dan perasaan sebagai wujud dari budi manusia. Oleh karena bahasa merupakan perwujudan budi manusia, maka bahasa bukanlah semata-mata struktur gramatika yang hanya bersifat aspek bunyi, kata, dan kalimat. Melainkan bahasa merupakan cermin yang selengkap-lengkapnya dan sesempurnanya dari kebudayaan. Agustina, bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Rida Laksana menyebutkan bahwa bahasa juga didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Gadamer dalam Kailan menyebutkan bahwa bahasa adalah realitas yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup, pemahaman, pikiran, atau desain. Al-Wasilah dalam Noveria menyatakan bahwa bahasa terdiri dari rentetan simbol-simbol untuk berkomunikasi sesama manusia, karena manusia sama-sama memiliki perasaan, gagasan, dan keinginan. Cher menyebutkan bahwa sebagai sebuah sistem, bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Sistemis maksudnya bahasa itu tersusun secara acak atau sembarangan. Sistemis artinya sistem bahasa itu bukan merupakan suatu sistem tunggal, melainkan terdiri dari subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem leksikon. Cair, sistem bahasa yang dibicarakan adalah berupa lambing-lambang dalam bentuk bunyi. Lambing-lambang itu berbentuk bunyi yang melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Lambing bunyi bahasa itu bersifat arbitrer, artinya antara lambing dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambing tersebut mengonsepsi makna tertentu. Cair menyebutkan meskipun lambang-lambang bahasa itu bersifat arbitrer, tapi juga bersifat konvensional. Artinya, setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambing dengan yang dilambangkannya. Lestari, salah satu sifat bahasa yaitu dinamis. Artinya, bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Cher menyebutkan bahwa bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa bersifat dinamis, maksudnya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Cher menyebutkan bahwa bahasa itu beragam. Artinya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fisiologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Masinambo dalam Mardikantoro
bahwa bahasa menempati posisi sangat sentral dalam kehidupan manusia karena bahasa mempunyai aspek majemuk, terutama meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Jika bahasa memperlihatkan kemajemukan seperti itu, maka dengan sendirinya linguistik sebagai ilmu memperlihatkan kemajemukan pula dalam usaha mengkaji bahasa. Oleh karena itu, ranah linguistik sebagai ilmu yang mempelajari bahasa merupakan sebuah bidang keilmuan yang mempelajari aspek-aspek internal dari bahasa sebagai produk masyarakat dan produk kebudayaan. Cair menyebutkan secara tradisional bahwa bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Cair menyebutkan bahwa bagi sosiolinguistik, bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit. Cair menyebutkan bahwa dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Cair menyebutkan, bila dilihat dari segi topik, maka bahasa itu berfungsi referensial. Kalau dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik. Cair menyebutkan, bila dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, maka bahasa itu bersifat imajinatif. Fauziah menyebutkan bahwa bahasa menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing tetap mengikuti atau tetap mengikat kelompok penuturnya dalam satu kesatuan. Setiap individu memungkinkan untuk menyesuaikan dirinya dengan adat istiadat dan kebiasaan bahasa masyarakat itu. Dua orang mempergunakan bahasa yang sama akan mempergunakan pula kata-kata yang sama untuk melukiskan suatu situasi yang identik. Kata sebagai simbol bukan saja melambangkan pikiran atau gagasan tertentu, tetapi juga melambangkan perasaan, kemauan, dan tingkah laku seseorang. Yuniawan dalam Wardani menyatakan, pada dasarnya pengguna bahasa tidaklah monolitis, melainkan bervariasi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa bahasa atau bahasa-bahasa yang dimiliki oleh satu masyarakat tutur dalam kasana bahasanya selalu memiliki variasi karena bahasa yang hidup dalam masyarakat selalu digunakan dalam peran-peran sosial, tempat penggunaan bahasa atau variasi bahasa itu. Dan di sini ada hakikat komunikasi. Mulyana dalam Elia menyebutkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pendapat atau gagasan kepada orang lain. Cair menyebutkan bahwa ada 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, yaitu yang pertama ada pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan yang lazim disebut partisipan. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Dan yang ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Cair menyebutkan bahwa suatu proses komunikasi seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus karena adanya gangguan atau hambatan. Tiadanya kesadaran dari salah satu pihak partisipan merupakan suatu hambatan. Cair menyebutkan bahwa ada 2 macam komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi nonverbal dan yang kedua komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan alat, bukan bahasa. Komunikasi verbal atau komunikasi bahasa adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Dan yang terakhir ada komunikasi bahasa. Cair menyebutkan dalam setiap komunikasi bahasa ada 2 pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Ujaran berupa kalimat atau kalimat-kalimat yang digunakan menyampaikan pesan itu disebut pesan. Cair menyebutkan ada 2 macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Komunikasi 2 arah,
Secara berganti-ganti, si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim. Chair dalam Setiawan menyebutkan pemakaian bahasa di dalam masyarakat akan memunculkan berbagai variasi kebahasaan. Variasi bahasa ini muncul di antara bentuk bahasa yang berbeda yang masih berada dalam satu komunitas tutur. Ragam bahasa atau sering disebut sebagai variasi bahasa terjadi tidak hanya karena penutur yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi yang dilakukan masyarakat sangat beragam. Keragaman bahasa semakin bertambah apabila bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak dan dalam wilayah sangat luas. Sekian penjelasan tentang komunikasi bahasa. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.